nama saya Elvira Tastara Madani. Saya Nisa Fatihah Rahmi. Saya Nura Putri Aprinistika. Saya Nafisa Ayuni. Nah, kali ini kami akan bahas sedikit nih tentang apa sih itu enzim. Nah, menurut Nisa sendiri, enzim itu apa sih? Jadi menurut aku enzim itu merupakan biokatalisator berupa protein yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup tanpa ikut habis atau berubah secara permanen dalam reaksi kimia tersebut. Tapi kalian ada yang tahu nggak sih struktur dalam enzim itu kayak gimana? Enggak. Mungkin aku tahu. Apa tuh, Kak? Enzim sendiri itu bentuknya tuh kayak kacang polong gitu, kayak gini. Nah, struktur enzim itu ada 4. Yang pertama ada kofaktor. Kofaktor itu adalah senyawa kimia non protein yang digunakan untuk aktivitas biologi protein. Kemudian ada namanya katalitik. Katalitik itu untuk menurunkan energi aktivitas reaksinya. Jadi dia tuh yang bikin reaksi itu cepat atau lambat. Kemudian ada yang namanya koenzim. Nah, koenzim itu molekul organik yang berikatan tuh dengan sisi aktifnya enzim. Fungsinya adalah untuk membantu katalisis suatu reaksi. Yang terakhir ada apoenzim. Apoenzim itu bagian protein yang digunakan yang tidak aktif berfungsinya untuk aktivitas enzimatik yang bertanggung jawab untuk atas spesifisitas enzim terhadap substratnya. Kemudian aku kurang tahu sih cara kerja enzim itu lebih lanjut gimana. Nah, terus gimana tuh? Cara kerja enzimnya? Iya, gimana tuh? Gimana tuh? Nah, cara kerjanya itu kan ada Bentar. Kalian ini jangan kayak gitu. Nah, mekanisme kerja enzim itu terjadi apa? Stop. Nah, mekanisme kerja enzim itu terjadi apabila suatu substrat, molekul substrat nih bentuknya nih. Maaf ya, gambarnya jelek, kenapa nggak? Nah, suatu molekul substrat tuh dia ini membentur dengan enzim, tapi enzimnya tuh harus tepat. Nah, setelah itu ketika sudah menemukan enzim yang tepat, substratnya tuh akan menempel. Nah, lalu kemudian akan menghasilkan hasil akhir yang disebut dengan molekul produk. Nih, ini produknya. Ini kan substratnya tuh cek dulu ininya enzimnya tuh cocok apa enggak sama dia. Terus Jadi kemudian kayak dari pasangan gitu ya, Kak? iya, iya. Oh, gitu. Kalau nggak cocok ditinggalin. Nah, terus dia nempel. Nah, kemudian jadi produk. Oh gitu. Berarti kan enzim itu kan fungsinya dia mempercepat reaksi metabolisme, mempercepat proses pencernaan makanan, respirasi sel, sintesis DNA. Berarti cara itu kayak tadi itu ya? Oh gitu. Terus ada nggak sih kayak faktor mekanisme cara kerjanya pada enzim tersebut? Ada dong. Apa tuh? Nah, yang pertama itu suhu. Semakin tinggi suhu dari enzim ini akan menyebabkan denaturasi protein atau enzim ini tidak dapat digunakan kembali. Dan kalau suhunya itu terlalu rendah, dia dapat mengakibatkan inaktivasi, tetapi dia bisa bekerja kembali ketika suhunya normal. Nah, suhu normal pada enzim manusia itu adalah 37 derajat Celcius dan pada hewan itu 25 derajat Celcius. Nah, yang kedua itu adalah perubahan pH. Dan pH itu asam kan, Kak? Iya. Nah, Tingkat keasaman itu Berarti asamnya yang bisa ditanggung enzim itu berapa? perubahan pH normal itu 6 sampai 8. Tapi ada juga yang asam gitu, 1 sampai 3. Dan ada yang basa juga dari 7 sampai 14. Jadi tergantung tempatnya gitu. Nah, iya. Nah, yang ketiga itu konsentrasi enzim. Semakin besar konsentrasi enzim, maka akan menyebabkan meningkatkan reaksi enzim tersebut. Nah, yang keempat adalah konsentrasi substrat. Semakin besar konsentrasi substrat, maka akan menyebabkan peningkatan dari reaksi enzim tersebut jika jumlah enzim pada reaksi tersebut adalah tetap. Lalu yang kelima adalah aktivator atau inhibitor. Aktivator ini itu mempercepat reaksi, sedangkan inhibitor adalah menghambat reaksi enzim. Nah, terus apa aja sih
Tadi kan aku dijelasin faktor kerjanya. Nah, aku penasaran kalau faktor penghambat itu apa aja sih? Sebenarnya faktor penghambat enzim itu hampir sama kayak faktor cara kerja enzim. Gimana Kayak tuh? misalnya tuh ada inhibitor. Inhibitor tuh kan dibagi menjadi 3, inhibitor non kompetitif, kompetitif dan irreversible. Nah, apa sih inhibitor itu? Inhibitor itu kayak struktur atau mekanisme itu yang memperlambat cara kerja enzim. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada suhu. Seperti yang dibilang tadi, suhu manusia itu, suhu normal enzim bekerja pada tubuh manusia itu 37 derajat. Kalau lebih dari itu, maka enzim tidak dapat bekerja dengan baik dan bisa menyebabkan denutrasi pada enzim. Enzimnya tuh bisa rusak gitu. Kemudian ada pH, tingkat keasaman. Nah, pH sendiri tuh enzim tuh kayak nggak bisa bekerja dalam pH yang nggak seharusnya. Enzim tuh nggak bisa bekerja pada yang bukan tempatnya gitu. Kemudian ada peningkatan konsentrasi enzim dan peningkatan konsentrasi substrat. Terus enzim itu dia tuh cuma satu apa banyak deh jenisnya? Nah, jenisnya itu dibagi menjadi 2 berdasarkan tempat kerjanya. Yang pertama itu ekstraseluler. Enzim ekstraseluler ini bekerja di luar sel. Contohnya adalah enzim amilase yang mengubah fatty menjadi maltosa di dalam mulut ketika kalian memakan nasi. Kalau yang kedua intraseluler. Nah, intraseluler ini bekerja di dalam sel. Contohnya adalah enzim kaltase yang mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Nah, itu teman-teman. Oh, seperti itu cara kerja enzim dan mekanisme cara kerja enzim. Aku baru tahu. Bentar. Dulu. Ya. Nah, tadi saya mau nambahin ya. boleh. Ya. Mekanisme kerja enzim tuh dia ada 2 ya. Yaitu teori kunci gembok sama teori ketetapan induksi. Nah, Apa tuh? jadi untuk teori kunci gembok dia tuh teori kunci gembok tuh misal ya kita umpamakan ada kunci sama ada gembok. Nah, gemboknya nih si enzim nih, enzimnya nih gembok, terus kuncinya nih substratnya. Nah, enzim tuh diumpamakan sebagai gembok karena dia memiliki sebuah bagian kecil yang kebuka. Nih. Nah. Terus bagian ini tuh disebut dengan sisi aktif. Selanjutnya ada bagian substrat, yaitu atau enggak bisa kita sebut juga sebagai kunci ya. Dia tuh diumpamakan sebagai kunci karena dapat berikatan, karena dia dapat ini loh membuka sisi aktif gemboknya ini. Jadi kalian ngerti kan kalau misalnya ini gembok ini kunci, pasti kalau di nempel tuh kan Ya, buka kebuka, kan. ya. Nah, udah gitu. Terus ada ketetapan induksi. Nah, kalau ketetapan induksi ini dia tuh sisi aktifnya itu, nih sisi aktifnya tuh dia harus sama kayak substratnya. Jadi misal substratnya bentuknya kotak, sisi aktifnya juga harus kotak. Iya, fleksibel. Tapi ya kalau misalnya bentuknya segitiga ya enzimnya juga harus segitiga. Berarti mirip ini ya, block blast. Ya harus kayak gitu. Block blast. Block blast. Pokoknya kalau misalnya kunci gembok tuh dia tuh cuman satu doang. Kalau misalnya ini sama ini tuh harus sama. Kalau ketentuan induksi tuh bebas. Yang penting substratnya sama enzimnya tuh sama. Oke, paham. Jadi seperti itu. Jadi mungkin sampai sini dulu Pembicaraan kita tentang enzim. tentang enzim. Nah, kalau ada salah kata Mohon mohon dimaafkan karena kami cuma manusia biasa. Ya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan.